dulu saudara. Shalom. Puji nama Tuhan bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan bagi kita, amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan membawa ucapan syukur kita. Karena itu yang Tuhan mau. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa ucapan syukur kita, amin. Kita akan memulai ibadah kita akan memulai dengan doa syafaat. Kita bersyukur. Mari kita bangkit. Jadi kita mulai ibadah hari ini. Kita berdoa bersama hari ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam waktu sepekan ini Tuhan. Segala kebaikan kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Di mana Kau menuntun Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, buat hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, segala hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau yang melayaki kami Tuhan dengan kekudusan-Mu setiap melingkupi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Di mana kami Tuhan di ibadah kami untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami bawa Tuhan dengan hati yang bersyukur, berkenan di hadapan-Mu Tuhan dalam ibadah kami ya Bapa. Kami sangat percaya Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu turun Tuhan, dan kehadiran-Mu Tuhan melingkupi setiap kami di dalam ibadah kami Tuhan. Urapi kami semua yang melayani Engkau Tuhan, WL kami, single kami, imam-imam pemusik kami Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, pengurapan kuasa Allah turun Tuhan, penuh hadirat yang Kau berikan Tuhan di dalam ibadah kami ya Bapa. Kau curahkan Tuhan lebih lagi Tuhan untuk kami bawa korban Tuhan. Kau akan menelanggamkan Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan untuk memuji menyembah dengan nama-Mu Tuhan. Berkati hari ini Tuhan buat Pastor Yungki Tuhan yang akan membawa firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kau bukakan pengenalan Engkau Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau taburkan dengan firman-Mu Tuhan, kami meresponi dalam kehidupan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan mengalami mujizat demi mujizat, pelepasan-pelepasan yang Kau berikan setiap hati kami Tuhan Yesus. Firman-Mu menusuk setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, di mana kami menerima, merespon firman-Mu Tuhan, ada suatu kesukacitaan, kedamaian yang Kau berikan Tuhan Yesus. Urapi Tuhan dengan segala apapun Kau berikan buat Pastor Yungki Tuhan, dengan hikmat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdoa buat bangsa kami Tuhan Yesus. Pulihkan negeri kami yang kami cintai Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Kau akan membawa Tuhan dengan tiang api, tiang awan-Mu Tuhan, untuk membawa negeri kami Tuhan, untuk ke depan Tuhan, untuk maju terus Tuhan. Kau akan memulihkan dalam keadaan apapun Tuhan, dalam krisis sosial, ekonomi apapun Tuhan Yesus. Kami hanya berserahkan semua bangsa kami kepada Engkau Tuhan. Kau menuntun bangsa kami buat ke depan ya Bapa. Biarlah mujizat demi mujizat akan terjadi Tuhan Yesus. Engkau berikan Tuhan roh amanat Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan Yesus, dalam untuk menghadapi pilpres Tuhan Yesus dengan iman harapan kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan Tuhan setiap pimpinan yang terbaik Tuhan, pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Engkau akan pilih Tuhan untuk menghadapi pilpres yang ke depannya Tuhan Yesus. Kau yang akan memproses Tuhan menjadi pemimpin yang terbaik yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, berkati
tiga wakil kami Tuhan Yesus. Urapi pembahasan kami, Kau berikan hikmat-Mu, kepekaan, pertajam roh, setiap visi-misi yang Kau berikan Tuhan Yesus. Atas kewajiban kami menangkap pesan-pesan dengan visi-Mu Tuhan, akan membawa lebih lagi Tuhan, kemuliaan lagi Tuhan. Atas gembala sidang kami ya Bapak, boleh menangkap visi misi yang Kau berikan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau mencurahkan lebih dahsyat lagi dengan api Pentakosta Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan mendemonstrasikan Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan di bangsa kami ke seluruh Tuhan. Api Pentakosta Tuhan untuk membawa penuaian setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang akan melawat Tuhan Yesus boleh mengenal Engkau ya Bapa. Mari ya Yesus, api Pentakosta untuk membakar Tuhan sekarang roh yang lemah, roh yang tertekan Tuhan. Biarlah kemerdekaan Kristus Tuhan akan mencurahkan Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, api Pentakosta di Bapa. Berkati tiga wakil kami, Kau berikan unity, kesatuan hati yang selalu mendukung atas gembala sidang kami. Berkati juga gembala sidang Tuhan Bapak Suwerian serta Ibu Gembala Tuhan Yesus, seluruh cabang-cabang Tuhan yang ada Tuhan, 17 cabang Tuhan Yesus membawai Kabupaten Bapak. Biarlah berkat kasih anugerah-Mu melimpah. Kami percaya Tuhan di dalam visi C4 Tuhan untuk 10.000 jiwa Tuhan Yesus pasti digenapi Tuhan. Dengan melihat Tuhan cabang-cabang Tuhan akan dipenuh Tuhan, jiwa-jiwa baru Tuhan akan mengembang Tuhan ke kanan ke kiri Tuhan Yesus, dan akan menambahkan target 30 cabang ya Bapak. Kami bisa percaya Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, Engkau melakukan dengan penuaian kami ya Bapak. Berkati juga Tuhan untuk gembala kami kasih Tuhan waktu Pastor Henki berserta Ibu Gembala, seluruh pengerja kami. Biarlah kasih Tuhan terus melingkupi setiap hati kami dengan antusias. Terus kami roh kami menyala untuk melayani Engkau ya Bapak. Urapi kami semua Tuhan, seluruh pengerja kami, urapi gembala kami Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat-Mu juga Tuhan, visi-Mu lebih lagi Tuhan untuk membawa gereja GBI Pademangan Tuhan Yesus, membawa setiap apapun Tuhan dalam penuaian kami, setiap kepemimpinan kami Tuhan. Gembala kami diberkati Tuhan dalam pekerjaan, usaha, serta anak-anaknya. Tuhan memberkati yang selalu menyertai dalam kehidupannya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah hari ini Tuhan menang. Kami bersyukur, kami bisa boleh beribadah pada Kau ya Bapak, itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami membuka setiap hati kami akan fokus kepada Kau Tuhan Yesus, tertuju kepada Kau Tuhan, mengangkat tangan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan Yesus. Biar kehadiran-Mu dinyatakan di tempat ini. Biar di tempat ini Tuhan Yesus, nama Engkau diagungkan, nama Engkau dimuliakan, nama Engkau ditinggikan. Mencipta segala yang
bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Dan mari kita saat ini kita mau bangkit. Gereja Tuhan bangkit karena kemenangan sudah ada bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Bye.
amin. Kita punya Raja yang luar biasa, amin. Kita punya Raja, Dia menjadi pemimpin kita, Dia yang menjadi pelindung kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut menghadapi tahun ini, menghadapi tahun 2023. Tuhan katakan jangan takut, sebab Dia beserta dengan kita, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan sedetik pun dalam hidup kami, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan pada hari ini Yesus, ketika kami menaikkan pujian ini, biar ini berasal dari hati kami. Kami mau mengatakan dan kami menyanyikan dengan iman kami. Kami tidak takut karena Engkau beserta kami. Kami tidak takut dan kami tidak akan bimbang di tahun ini, karena selalu ada pertolongan Tuhan. Akan selalu ada pertolongan Kau, karena Kau akan selalu beserta dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, Yesus, sebab Kau besertaku.
Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya dari lahir sampai mati di kayu salib Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama.
di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Sebentar saya siapin dulu semuanya. Oke. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Ini masih hujan, kayaknya masih dingin ya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Nah gitu. Ya, ini baru semangat GBI. Ya. Tadi saya cerita sama Pak Andi bahwa saya hari ini memang bergereja di JPCC, sebagai jemaat di JPCC. Ya. Tapi apa yang saya lihat hari ini, saya ikut menanam benihnya bersama dengan Pastor Lele. Ya. 2009 atau 2008 kalau nggak salah, kita sama-sama keluar memisahkan diri dari tempatnya Pastor Johan Handoyo. Kemudian kita sama-sama membangun namanya GBI Outbox yang ada di Plaza Indonesia. Dan saya bersama Pastor Lele, juga Pastor Semi, Pastor Garana, kami berempat adalah tim pastoral waktu kita merintis GBI Outbox di Plaza Indonesia. Ya. Tahun 2012, karena urusan berhubung dengan keluarga, anak-anak saya semuanya beribadahnya mau di JPCC. Jadi akhirnya buat saya nggak sehat kalau bapak ibunya ada di GBI, anak-anaknya ada di JPCC. Jadi tahun 2012 saya bersama keluarga kita memutuskan untuk beribadah di JPCC sampai sekarang. Shalom sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian pagi ini. Ya, saya percaya kita semua tadi sudah disampaikan juga atau VOP tadi, Voice of Pentecosta, gitu ya, bahwa kita semua memang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita semua dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada hari ini ada di sini dalam keadaan sehat, kita layak mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang disampaikan oleh kita. Amin. Ya. Dan terima kasih sekali untuk undangan dari Gembala Anda, Pastor Hengki dan Pastor Margaret. Ya, saya nggak tahu gimana, tahu di bulan November kalau nggak salah, saya di WhatsApp sama Pastor Margaret. Bilang, Pak, bisa nggak maksudnya untuk sharing di tempat kita? Terus saya bilang, maaf Bu, Ibu tahu nomor saya dari mana gitu kan? Ternyata dia mendapatkannya dari ibu-ibu gembala yang ada di CK4. Ya, jadi tahun lalu saya pernah mengisi sharing di GBI Penabak, itu pada Pastor Pintarya. Kemudian minta dia, terus kemudian saya bulan November ada di GBI Mangga 2. Ya, atau dari mulut ke mulut mungkin ngomong gitu ya, terus akhirnya saya diminta untuk mengisi atau sharingkan firman Tuhan pada pagi ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ambil kesempatan ini untuk memperkenalkan diri saya, karena kata orang tua memang dulu ya, tak kenal tak sayang, betul? Ya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Tadi sudah disebutkan nama saya Yung Setiawan. Ya, disebut pastor tadi, sebetulnya saya kehormatan sekali disebut pastor. Sebetulnya saya itu evangelis karena memang saya sudah tidak bergabung dalam organisasi GBI, walaupun dulu di GBI saya adalah PDP gitu ya. Saya lebih suka disebut evangelis daripada pastor karena memang saya tidak menyandang title itu secara benar gitu ya. Kebetulan istri saya nggak bisa ikut hari ini karena ada acara keluarga, tapi saya bersama dengan istri saya sudah melewati perjalanan cinta. Kita berdua itu kurang lebih 45 tahun ya. Jadi hari ini saya sudah memasuki usia 61 tahun ya. Kita dikaruniakan atau Tuhan memberikan kita anugerah 2 orang anak,
Anak pertama 2 orang putri, ya yang pertama itu 35 tahun, yang kedua ada 30 tahun. Ya, jadi saya punya 2 putri, 2 mantu, dan punya juga 3 cucu. Ya, Tuhan sangat luar biasa. Jadi hari-hari ini saya masih aktif bekerja di marketplace, Bapak Ibu sekalian. Saya bekerja di salah satu konglomerasi yang menamakan dirinya PT Corpora, ya PT Corpora. Dan tugas saya di dalam kelompok ini adalah membantu chairman saya atau pemilik dari grup ini. Saya mengawasi Bank Mega TBK sebagai komisaris, wakil komisaris utama, dan juga saya menjabat di beberapa perusahaan juga sebagai komisaris dan komisaris utama, terutama di kelompok perusahaan retail, ya, seperti Transretail, Trans-FNB, kemudian ada namanya Metro Department Store, ya Metro gitu. Kemudian juga ada yang namanya Transfashion. Transfashion itu lebih banyak kita menjual barang-barang branded dari luar negeri, ya seperti Hugo Boss, Aigner itu adalah juga bagian daripada perusahaan kami. Ya, di luar kegiatan saya di marketplace, tadi saya juga ceritakan sama Pastor Andri. By the way, ada seorang yang selalu membantu Pak Niko, namanya Andri juga, Andri Wirawan. Jadi waktu saya pikir yang pernah khotbah di sini itu Pak Andri Wirawan, dia orang yang setia dengan Pak Niko dan mengikuti Pak Niko kemana-mana juga, dan dia adalah CEO atau Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta. Ya. Oke. Nah, di luar kegiatan saya di marketplace, saya juga aktif melayani Tuhan. Ya, jadi saat ini tadi saya dikatakan, kalau quote-unquote sebagai gembala, mungkin saya bisa dikatakan saya gembala atau saya pembina di persekutuan City of Christian Fellowship atau persekutuan gua yang di kantor. Karena hari-hari ini kita melayani 100 sampai 150 jemaat setiap hari Jumat, ya. Karena kenapa? Kita masih pakai polanya Zoom dan itu mengcover seluruh Indonesia, ya. Dari mulai Medan sana, Batam, paling ujung sana ya, sampai dengan Irian. Jadi kita punya kantor di berbagai kota, kita punya kantor pun banyak sekali dari berbagai perusahaan. Jadi kalau kita buka Zoom tiap hari Jumat dan kita memang membukanya untuk siapa saja, itu kurang lebih 100 sampai 150 jemaat. Itu yang saya lakukan sebagai pelayanan saya. Dan itu juga saya terkadang melayani seperti ini, ya, berbicara di berbagai tempat, termasuk juga secara internal saya berbicaranya. Dan kebanyakan memang saya pelayanan ada di marketplace, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena saya orang marketplace, ya. Mulai tahun 2020 saya juga aktif melayani Tuhan di dalam puji-pujian dan penyembahan. Bukan seperti Anda sebagai WL di sini gitu ya, atau Anda sebagai imam musik di sini. Tapi tahun 2020 saya nggak tahu gimana, suatu malam saya dikasih anugerah sama Tuhan atau mujizat sama Tuhan untuk bisa menulis lagu. Ya. Jadi akhirnya bingung, lagu itu sudah jadi, mau diapain, mau dikasih orang yang mau terima juga, mau kasih gereja, mungkin gereja juga nolak, ini lagunya siapa gitu, ya. Hanya teman-teman mengatakan, direkam aja Pak, gitu kan, siapa tahu bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi lagu yang tercipta itu mulai 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu dalam waktu 3 bulan, di bulan tahun 2020, bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober, saya bisa menulis 10 lagu. Ya. Tadi saya pikir saya mau rekam, kemudian saya jadikan CD, ya. Saya masih zaman generasinya kolonial ya, bukan milenial gitu ya. Masih pikirnya CD gitu ya. Jadi saya pikir udah bikin CD, ya bikin 100, 200, 300 keping, bagi-bagi deh kepada teman-teman, pada keluarga. Paling enggak saya punya CD, satu hari saya bisa katakan pada cucu saya, nih Akong dulu bisa menulis lagu gitu ya. Akong punya CD gitu ya. Tapi ternyata saya nggak tahu, seorang teman, seorang gembala juga namanya Pastor Jose Carol, dia bilang, bro kenapa nggak ditaruh di digital, ya karena itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya bilang bisa ya, kan saya bukan penyanyi, saya bukan penulis lagu profesional, nggak apa-apa. Dia bilang lagu lu bagus kok katanya gitu kan, akhirnya ditaruhlah di digital. Tapi hari ini saya baru mengerti bahwa Pastor Jose ini dipakai oleh Tuhan untuk membukakan pintu buat saya, karena waktu ditaruh di digital, ya kreatif saya terus berlangsung. Ya, album pertama diluncurkan Desember tahun 2020, kemudian album kedua diluncurkan tahun 2021, ya Agustus, kemudian di bulan Februari tahun 2022 muncul Nadra album, ya, dan Januari kemarin juga
satu lagi album dirilis. Jadi hari ini saya sudah merilis 4 album dan tujuan saya bukan cari nama, bukan mau cari benefit lain dalam hidup saya, tapi tujuan saya biarlah lagu-lagu ini Tuhan kasih saya persembahkan kembali ke Tuhan. Ya. Kalau bisa jadi berkat buat 10 orang, saya mengamini. Ya. Kalau bisa jadi berkat buat 500 orang, saya mengamini. Kalau bisa jadi berkat buat 10.000 orang, saya juga mengamini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau iseng-iseng lagi buka YouTube, buka nama saya gitu ya, Yuki Setiawan, Anda bisa lihat lagu-lagu saya ada di yang ada di platform digital itu semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya juga sempat berkolaborasi dengan yang namanya CBN, Christian Broadcast Network. Ya, kalau Bapak Ibu tahu bahwa CBN ini adalah organisasi memproduksi acara TV atau acara di channel-channel digital yang namanya Solusi. Pernah dengar ya? Ya, pernah nonton ya Solusi. Dan saya berkolaborasi sama CBN itu dari awal tahun lalu sampai akhir tahun lalu. Kita membuat 23 episode podcast mengenai marketplace. Di situ saya sharingkan pengalaman saya sebagai seorang profesional, sebagai seorang pemimpin di marketplace selama kurang lebih 35 tahun. Bagaimana sih kita sebagai anak Tuhan itu harus bersikap, bekerja, memiliki mindset di dunia marketplace hari-hari ini. Ya, jadi itu yang saya lakukan, dan tadi saya juga sempat bisik-bisik juga sama Pastor Andri bahwa saya juga hari ini membantu secara aktif Sinode Pusat BBI untuk bidang marketplace. Jadi saya membantu teman saya yang namanya Pendeta Charles Yonan, ya, adiknya Bambang Yonan, ya, dia ditugaskan oleh Pak Ketum GBI untuk membangun yang namanya marketplace, dan saya aktif membantu beliau dalam bikin acara ini, dan kita running secara digital juga. Kita pakai YouTube, kita pakai Zoom, ada sekali-sekali kita physical, ya, tahun lalu itu kita physical, kita sempat mengundang orang-orang terhebat untuk investasi di Indonesia namanya Lokenong, ya. Minggu lalu kita baru mewawancara atau kita minta teman kita yang namanya Paulus Bambang, ex-direktur ASA yang juga pensiun, untuk juga sharing mengenai marketplace. Itu yang saya lakukan. Dan saya juga bergabung sama yang namanya World Marketplace Forum, ya, yang dibangun oleh seorang yang namanya Adi Maningkas yang 2 minggu lalu di sini. Ya, Adi itu adalah adik saya yang dari GBI Plaza Indonesia, sekarang dia ada di GBI Community bersama dengan Pastor Darana gitu ya. Nah, dia mengajak semua orang-orang senior maupun yang junior untuk bergabung, untuk kita saling sharing mengenai apa sih yang kita lakukan sebagai anak Tuhan di marketplace hari-hari ini. Nah, itu kurang lebih latar belakang saya, Bapak Ibu sekalian, ya. Sudah mengenal saya rasa nanti kalau di jalan ketemu jangan lupa panggil saya gitu ya, tegur saya. Yuk, sebelum kita masuk dalam firman, saya ajak kita semua untuk mengambil berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga, terima kasih untuk pagi ini kami semua dilimpahkan berkat kesehatan untuk kami dapat hadir di dalam gereja Tuhan untuk sama-sama beribadah. Kami tahu kami tidak sedang hadir sebagai rutinitas untuk kami hadir atau kebiasaan kami untuk bergereja setiap hari Minggu. Kami hadir karena kami punya kerinduan untuk mencari Engkau. Kami punya kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman. Begitu Tuhan, urapi hamba-Mu pagi ini, sehingga apapun yang terucap dari mulut ini ada datang dari isi hati-Mu Bapa kepada teman-teman yang ada di GBI Pademangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah siang ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya kasih tema khotbah saya tadi bilangnya the right perspective, ya, atau cara pandang yang benar dalam bahasa Indonesianya. Saya juga nggak tahu kenapa kok apa yang ingin saya sampaikan kurang lebih sama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Voice of Pantai Costa tadi, karena ini menurut saya adalah waktunya Tuhan berbicara kepada kita semua umatnya bahwa hari-hari ini kita harus kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau bicara mengenai perspektif, ya, definisi perspektif itu adalah di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, ya, sudut pandang manusia dalam memilih kepercayaan, dan juga pengertian mengenai segala sesuatu hal. Sudut pandang. Ya. Kata perspektif sendiri berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu sekalian, yakni perspicere, atau berarti gambar, melihat,
atau pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, perspektif menjadi salah satu acuan dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan sesuatu yang sedang dipikirkan atau dijalankan. Nanti saya kasih contoh. Ya. Kemudian perspektif yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian, itu dibentuk dengan segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Ya. Baik itu pendidikan, kemudian baik itu lingkungan, ya, baik itu pergaulan, ini penting buat anak-anak muda gitu ya, pergaulan, maupun bagi apa yang kita pernah lihat, kita pernah dengar, yang sering kita lihat ataupun yang sering kita dengar, Bapak sekalian. Ya. Nah, contohnya yang pertama adalah gini, kalau kita tumbuh di lingkungan orang-orang yang tidak baik, ya, misalnya penjudi, pemabok, ya, pemalak, kemudian apa lagi, kita tumbuh di lingkungan preman misalnya gitu ya. Nah, perspektif pandang kita bahwa untuk judi, untuk mabuk, untuk memalak maupun juga berbuat tidak benar itu sesuatu yang oke. Karena apa? Sehari-harinya kita melihat ini terjadi di mata kita sendiri. Ya, kita melihat mungkin dalam keluarga kita juga ada orang-orang seperti itu. Jadi akhirnya waktu dengan kita tumbuh selama ini atau kita berjalan hidup kita dengan lingkungan seperti itu, kita melihat gini, ya, oh judi oke kok, nggak salah kok, oh keluarga saya melakukan, ya, atau kakak saya, paman saya melakukan gitu kan. Kemudian juga mabuk oke juga, orang kita di rumah biasa kok sehari lihat orang mabuk gitu ya, atau kata-kata menodong, merampas, katakan memukul orang, itu juga sesuatu yang dikatakan oke. Karena kenapa? Kita tumbuh di dalam lingkungan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebaliknya, kalau kita tumbuh di lingkungan orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya, kalau kita tumbuh di lingkungan di mana orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan ajarkan, ya, kita tumbuh di mana orang-orang mau melayani Tuhan, mau melayani sesama, ya. Cara kita melihat atau perspektif pandangan kita akan segala sesuatu itu terbentuk dari pergaulan kita dengan orang-orang di sekitar kita juga. Amin. Ya. Nah, jadi kembali lagi ada satu ayat Amsal 27 ya, masih ingat ya? Amsal 27:17 dikatakan gini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya apa? Memang waktu kita bergaul, waktu kita mau bertumbuh dalam satu lingkungan, kita harus bisa memilih lingkungan yang bisa membangun kita secara positif, Bapak Ibu sekalian. Seperti gereja, seperti kalau kita aktif di gereja, ya, saya pengalaman perjalanan hidup saya ikut membangun beberapa gereja, termasuk juga gereja-gereja yang sangat kecil juga, tapi intinya bahwa persekutuan kita itu akan membentuk kita. Ya, kalau semuanya itu takut akan Tuhan, kita juga akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, teman-teman juga anak-anak muda, hati-hati ya dalam bergaul. Ya, kalau memang sesuatu yang tidak baik, lebih baik kita hindari. Karena ini ya, sadar atau tidak sadar itu akan tumbuh dan membentuk pikiran kita untuk jangka panjang, waktu yang lama. Saya hari ini seperti ini karena saya ditolong Tuhan, saya dijamah Tuhan. Saya tumbuh juga sebagai satu remaja yang sangat nakal sekali. Ya. Saya umur 13 tahun, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengenal namanya drugs. Itu tahun 76. Ya, mungkin banyak yang belum lahir di tempat ini gitu ya. Tahun 76 saya sudah bergaul dengan namanya narkoba, umur 13 tahun. Tapi kalau dalam perjalanan saya tidak mengenal orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, yang mengasihi saya, menjamah saya nggak jadi seperti hari itu. Nah, jadi kembali lagi, apa yang saya mau cerita kepada Bapak Ibu sekalian begini. Waktu di bulan Desember, saya masih ingat tepatnya tanggal 26 Desember, waktu saya lagi saat teduh gitu ya. Tahu-tahu ada dua kata yang begitu mengiang di telinga saya, di pikiran saya. Dan saya percaya itu adalah pesan Tuhan melalui Roh Kudus. Ya. Kedua kata tersebut
sebenarnya sangat simpel, ya, sangat sederhana sekali. Kata yang terus-terusan itu yang ada di telinga saya, walaupun ini tidak audible ya, adalah with God atau bersama dengan Tuhan, ya. Dan tentunya bagi kita yang selama ini sudah mengenal Tuhan, menjadi orang-orang percaya, ya, dua kata simpel ini sebenarnya memiliki arti atau esensi yang sangat dalam sekali. Ya, setuju ya Bapak Ibu sekalian ya, bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita ucapkan sepintas memang mungkin nggak punya arti, tapi kalau kita menelaah lagi, belajar coba menyelami lagi, merenungkan kata ini dalam sekali. Ya, jadi bagaimana sih sebenarnya pentingnya atau esensi kata bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Kita renungkan bersama-sama deh, ya. Kita bangun pagi, pas kita melek, kita menyadari bahwa kita bersama dengan Tuhan. Kemudian kita makan pagi atau mandi pagi, tergantung kebiasaan bisa berbalik-balik. Ada orang yang mandi dulu baru makan, ada orang yang makan baru mandi, kan gitu kan. Kita makan pagi, kita mandi pagi, kita juga menyadari bahwa kita adalah ada bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita, Allah Immanuel, ya. Kemudian setelah selesai di rumah, kita siap-siap berangkat bekerja, kita jalan dengan mobil atau motor kita menuju tempat kerja kita pun menyadari bahwa bersama dengan Tuhan. Okay. Sampai di kantor atau sampai di tempat kerja, kita duduk, kita mulai bekerja dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sepanjang hari itu, waktu kita bekerja, kita menyadari apa? Kita bersama dengan Tuhan. Okay. Selesai kerja, kita masuk kendaraan kita pulang ke rumah lagi. Dalam perjalanan, kita menyadari kita bersama dengan Tuhan. Sampai di rumah, disambut keluarga, kemudian kita makan malam, kita mandi, kita mau istirahat. Waktu kita tidur di ranjang lagi, mau tidur malam, kita juga bilang, kita menyadari bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau kita mengerti dua kata yang simple tadi, ya, yang dua kata yang sangat sederhana sekali, ya, tapi artinya sangat luar biasa sekali. Nah, saya percaya setiap kita di ruang ini juga benar-benar mengerti pentingnya kata bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, jadi pagi itu pun saya mungkin kalau Anda seperti saya, Anda juga akan bertanya gitu ya, kok ada apa sih Tuhan? Kok ngomongnya bersama dengan Tuhan? With God. Ya. Padahal sebagai orang percaya kita tahu ya memang kalau kita hidup menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memang harus bisa berjalan dengan Tuhan. Itu nggak ada tawar-menawar lagi, itu mutlak dan itu harus kita jalankan bersama dengan Tuhan. Ya. Makanya saya tanya, Tuhan ada apa sih? Mendadak kok Tuhan ngomong lagi mengenai kata-kata with God ini gitu. Yang secara kalau dalam bahasa Inggrisnya we all take take as a granted gitu sesuatu, ya memang kita bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, waktu berjalan masuk awal tahun ya, kemudian saya memperhatikan beberapa tema khotbah, kan bisa lihat di postingan-postingan di Instagram di mana-mana gitu. Loh, kok banyak orang berbicara mirip-mirip seperti apa yang Tuhan sampaikan ke saya. Ya. Contohnya misalnya di tempat kami di JPCC itu kita bicara mengenai tema di bulan Januari itu adalah kurang lebih seperti apa yang tadi disampaikan Tuhan. Tapi contohnya itu drawing near to God, mendekat dengan Tuhan. Ya. Kemudian ada lagi yang lebih judulnya Walk with God. Kita baca semua di awal tahun sama seperti itu. Minggu lalu saja waktu di acara GBI Marketplace, temanya itu adalah Facing Uncertainty with God. Ini kok gitu ya? Jadi dalam hati saya itu bertanya nih, ada apa sih Tuhan gitu loh? Kok dalam waktu yang bersamaan seolah-olah Tuhan berbicara dengan berbagai kepada berbagai hamba-hambanya menyatakan bahwa bersama dengan Tuhan, ya, drawing near to God, walk with God, facing uncertainty with God. Pertanyaan saya, Tuhan ada apa sih? Nah, di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, di sisi lain, mungkin Bapak Ibu sudah membaca, sudah mengerti, juga kadang-kadang mungkin bacanya lewat aja. Ya. Dunia, tanda kutip ya, dunia ya di sisi lain dari akhir tahun yang lalu sibuk memberitakan
tentang keadaan ekonomi tahun 2023. Betul? Ya, Anda yang pernah sering baca artikel, baca berita dan lain-lain, Anda pasti tahu. Ya. Semua orang bicara tahun 2023 itu akan terjadi resesi ekonomi yang dahsyat. Ya, Anda baca ya itu ya, artikel itu ya. Kemudian ada yang mengatakan juga tahun 2023 itu akan menjadi tahun yang gelap. Dan yang membicarakan ini, yang menyampaikan pesan ini kepada kita semua, bukan orang sembarangan loh, Bapak Ibu sekalian. Pemimpin-pemimpin negara, menteri-menteri dari berbagai negara, ya, kemudian ahli-ahli ekonomi, dan juga otoritas keuangan dunia, ya, seperti World Bank ataupun juga seperti IMF, International Monetary Fund. Jadi memang statement ini diberikan kepada orang-orang yang kredibel, orang-orang yang sehari-harinya memimpin negara, orang-orang yang sehari-harinya mengelola ekonomi negara, ya, orang-orang yang sehari-hari berada dalam organisasi ekonomi dunia yang melakukan analisa terhadap apa yang akan terjadi di tahun 2023. Apa yang disampaikan oleh mereka, ya, kepada kita semua, ya, melalui media, ya, media massa itu bisa TV, bisa digital news dan lain-lain, semuanya itu, ya, tentunya bisa membangun kekhawatiran bagi kita semua, betul? Ya, membangun ketakutan, membangun kebingungan, ya, dan juga membangun ketidaknyamanan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita baru saja melalui pandemi COVID-19 dari tahun 2020 sampai boleh bilang akhir tahun kemarin, ya. 2,5 tahun kita lalui, ya. Dan kita semua sudah melihat bagaimana COVID-19 itu menghantam, meluluh lantahkan kondisi ekonomi. Ya. Siapa di sini yang berbisnis, yang mengelola bisnis? Boleh angkat tangan? Oke. Siapa yang di sini bekerja? Oke. Yang aktif bekerja. Yang lain tidak melakukan apa-apa, hanya berdoa di rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, 2,5 tahun kita melihat dengan kepala sendiri, ya, bagaimana bisnis-bisnis itu tahu-tahu sebagus-bagusnya bisnis tahu-tahu gara-gara pandemi tutup. Ya, kita masih melihat teman-teman kita juga yang harus di PHK karena bisnisnya nggak bagus, perusahaannya akhirnya mengurangi karyawan, dan banyak kita keluarga kita, teman-teman kita tahu-tahu kita pas nengok lagi dia sudah nggak punya kerjaan, karena dia bilang perusahaan gua tutup, perusahaan gue kurangin karyawan. Jadi memang Desember kemarin kan sudah diumumkan bahwa PPKM sudah berakhir, ya. Kita hidup 2,5 tahun itu hidup dengan berbagai ketidaknyamanan. Ya, orang batuk dikit kita udah nengok, ya. Orang bersin dikit kita udah jauh-jauh, gitu ya. Orang juga lagi agak flu gitu, kemudian suaranya bintang, kita juga jaga jarak. Distancing nama bahasa Inggrisnya gitu, ya. Nah, kita dibangun dengan kondisi seperti itu selama 2,5 tahun. Ya. Nah, waktu bulan Desember disebut PPKM sudah selesai, kita melihat oh ya COVID juga sudah mulai reda gitu, ya. Otomatis apa? Kita mulai ada pergerakan lagi, betul? Ya. Kalau yang di bisnis mulai tahu bahwa ternyata nih orang-orang sudah berani lagi keluar. Orang-orang mungkin nggak setakut dulu lagi, ya. Kemudian data-data juga mengatakan bahwa masyarakat sudah mulai kembali lagi hampir normal sebelum COVID. Ya. Ada riset mengatakan bahwa sekarang justru kan masyarakat Indonesia itu bukan saja secara ekonomi memenuhi kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer itu kan kebutuhan dasar, ya, mesti punya beras, makanan, tapi sudah sekunder. Sekunder apa sih kebutuhannya? Kebutuhan untuk feeling good. Makan, minum di restoran, foto-foto, taruh di Instagram gitu, pergi travel dan lain. Jadi itu adalah perkembangan daripada apa yang terjadi di negara kita. 2 minggu lalu kantor kita mengadakan yang namanya travel fair. Ya. Travel fair. Bapak Ibu tahu nggak? 4 hari kita jualan tiket dan paket-paket travel itu. 4 hari kita menjual totalnya 18 miliar. Artinya apa? Orang-orang memang sudah berani untuk spend uang, mau jalan-jalan, mau menikmati hidup
Itu namanya sekunder, kebutuhan sekunder. Ya, jadi baru kita mulai bergerak seperti itu, kita mulai, aduh, yang bisa kita kan, aduh puji Tuhan, akhirnya benar-benar dunia balik lagi normal. Ya, ternyata ada berita ini, resesi akan datang, resesi itu akan berat, ya, dunia akan gelap di tahun 2023. Saya kadang-kadang bercanda, yang ngomong dunia gelap mungkin memang tidak hidup dalam terang. Ya kan? Kalau kita semua yang hidup dalam terang, kita bisa melihat dunia jauh lebih terang daripada mereka yang tidak pernah bisa melihat terang. Jadi waktu saya melihat ini, Bapak Ibu sekalian, dan saya menghubungkan lagi pesan Tuhan tadi, with God. Kemudian teman-teman lain mengatakan drawing near to God, walk with God, ya, stay with God, ya, know God, semuanya itu. Dengan kondisi hari ini, saya baru katakan, pantesan Tuhan ngomong seperti ini. Ternyata di satu sisi, ya, dunia mengatakan dunia akan kacau. Ya. Dan saya rasa di sini Tuhan tidak tinggal diam, lihat pesan-pesan yang disampaikan Pak Niko atau semuanya. Saya nggak janjian ya sama teman-teman di GBI ya gitu ya. Saya juga nggak pernah lihat apa yang disampaikan sebelumnya. Tapi intinya bahwa, ternyata Tuhan itu melakukan satu tindakan untuk meyakinkan kita bahwa, dunia boleh ngomong seperti itu. Dunia boleh katakan kita akan gelap gitu ya, dunia akan katakan kita akan resesi, kita akan kacau. Tapi Tuhan mengatakan, be with me, berjalanlah bersama dengan saya. Makanya kata with God tadi, menyadari kalau kita berjalan dengan Tuhan itu sangat penting buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya. Masih ingat Yohanes 10 ayat 10, tolong slide yang berikutnya. Oke, Yohanes 10 ayat 10, kita semua pasti tahu ya, pencuri ya, atau musuh datang untuk mencuri. Apa sih yang dicuri oleh musuh kita, Bapak Ibu sekalian? Damai sejahtera, ya, ketentraman kita, kemudian feeling of safety kita, dan membunuh atau menghancurkan, membinasakan apapun yang Tuhan sudah berikan pada kita, ya. Sedangkan kata Tuhan Yesus, aku datang apa? Supaya kita semua mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Abundance. Ini satu. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu selalu apa? Ya dan amin. Karena Tuhan mengatakan apa? Apapun yang aku katakan tidak akan kembali sia-sia tanpa melakukan apa yang aku perintahkan. Yang pertama. Jadi musuh kita mencoba mengambil, kita punya rasa damai sejahtera, mencoba mengambil rasa ketakutan kita, menciptakan rasa ketakutan, membangun kebingungan kita di satu sisi. Jadi kalau saya menyadari apa yang terjadi ini, saya berpikir mungkin di alam roh sana itu terjadi peperangan sangat hebat sekali. Ya, di satu sisi iblis atau musuh kita tiap hari ngomongin dunia hancur, dunia begini, dunia begini. Tuhan nggak tinggal diam. Ya, Tuhan cuma bilang simple, stay with me. Ya, berjalanlah bersama dengan aku. Ya, nggak panjang-panjang loh ya ceritanya, pokoknya modal utama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini memang saya pikir yang benar-benar terjadi di alam roh sana. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi waktu keadaan seperti ini, kok saya cuma menyadari bahwa Tuhan itu mengambil satu tindakan untuk mengingatkan pada kita semua. Ya itu tadi, itu dia mengatakan bahwa be with me, walk with me, draw near to me, stay close to me, ya, get to know me. Mungkin Bapak Ibu mungkin juga mengalami apa yang seperti saya alami. Ada waktu-waktunya itu perjalanan saya bersama Tuhan jalan begitu aja. Saat teduh, baca Alkitab. Tapi kita lakukan itu hanya sekedar sebagai apa? Kewajiban sebagai orang percaya yang harus kita lakukan. Tapi kita nggak pernah fokus belajar seperti Maria mendengarkan suara Tuhan. Yang dibutuhkan Tuhan adalah sebenarnya kan bukan bacanya, tapi be still, ya, be still, silent, mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan. Nah, jadi apa yang saya sampaikan pagi ini, saya rasa mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti saya, bisa mengerti ya kondisi apa yang terjadi hari-hari ini semuanya. Kenapa sih orang-orang pada bicara seperti itu? Saya rasa semua campur tangan Tuhan, menggerakkan kita semua untuk menyampaikan pesan ini bahwa
Ya, tahun ini boleh aja tahun yang tidak menentu, gitu, tahun yang mungkin kacau. Ya. Pertanyaan juga, apakah sih resesi itu benar-benar akan terjadi? Tanda-tandanya apa sih terjadi resesi? Gara-gara perang Ukraina sama Rusia, penyediaan gandum dunia itu berkurang. Ya, karena Ukraina itu adalah produsen gandum cukup besar untuk suplai kebutuhan gandum dunia. Waktu suplai kebutuhan gandum dunia berkurang, artinya suplai itu juga tidak masuk nih ke Indonesia nih sebagian. Pabrik-pabrik yang namanya Indofood, Indomie, ya, terus kemudian Wing yang bikin semua instan noodle itu mereka juga susah mendapatkan kebutuhan daripada suplai daripada gandum. Nah, karena suplai gandum berkurang, tentu jadi apa? Harganya naik. Ya, kalau lu mau bayar lebih mahal, gua kasih barangnya kan gitu ya. Nah, jadi ini yang terjadi. Itu hanya contoh kecil mengakibatkan bahwa karena terjadi kekacauan daripada antara supply dan demand, makanya harga naik. Harga naik, kita sudah merasakan hari-hari ini ya. Semua barang-barang harga-harga mulai naik gitu. Ya, tuh. Saya masih ingat harga dulu harga Indomie sebungkus 1.500. Sekarang berapa sih Bapak Ibu sekalian, ada yang ingat? 2.500. Jadi apa yang saya ingat sama hari ini sudah jauh berbeda. 1.000 perak loh. Ya, lebih dari hampir 100% peningkatannya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi apakah resesi itu akan datang? Enggak tahu. Apakah juga nanti kalau resesi datang itu apakah akan sesulit tahun 1998? Siapa yang pernah mengalami 1998? Bisa angkat tangan ya. Kita juga tahu itu adalah krisis ekonomi terbesar di Asia dan kita semua susah juga. Belum lagi apakah itu sama, itu krisisnya itu yang akan datang resesi itu apakah seperti krisis 2020, 2021? Toko tutup, ya kita nggak bisa kemana-mana, ya banyak orang nggak punya pekerjaan gitu semuanya. Kita nggak ada yang tahu. Apakah dunia juga akan benar-benar masuk dalam era kegelapan? Jawabannya nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Bisa jadi, bisa iya atau bisa enggak. Kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau hari-hari ini ada di antara kita di sini Bapak Ibu sekalian juga, termasuk saya juga pribadi, karena message yang Tuhan berikan itu buat saya juga personal ya. Bukan ingin saya sampaikan hari ini, tapi buat saya juga personal. Jadi dengan berita-berita seperti itu, ya, pasti ada dari sebagian kita itu yang merasa bimbang, ya, merasa takut, merasa juga mungkin ragu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, it's okay, manusiawi, ya, manusiawi kalau kita tuh masih takut, kita masih ragu, kita masih bingung. Ya. Jadi bukan sesuatu yang waktu saya berdosa nih kalau saya takut gitu ya, itu manusiawi sekali. Ya. Tapi waktu kita bimbang, waktu kita takut, waktu kita ragu, ya, kita harus lagi kembali kepada percaya pada janji-janji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Tadi teman-teman yang waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, memakai beberapa lagu yang menyampaikan seperti itu. Ya. Kita lihat yang berikutnya, tolong slide. Ya. Jadi waktu kita harus kembali lagi pada Tuhan, saudara harus ingat lagi apa yang dikatakan di Yesaya 41 ayat 10 tadi yang dinyanyikan tadi. Ya. Jangan takut, ya, sebab aku menyertai engkau, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Amin. Ya. Jadi waktu Tuhan ngomong jangan takut, Tuhan tahu nggak sih kita bakal takut? Pertanyaan saya. Tuhan tahu, ya kan? Kemudian janganlah bimbang. Tuhan tahu nggak sih kita bakal bimbang? Tuhan tahu. Ya, maka saya bilang it's okay, tidak berdosa kok takut atau bimbang gitu. Tapi Tuhan tahu bahwa kita akan mengalami masa-masa takut, ada masa-masa bimbang. Nah, tahukah bahwa Bapak Ibu sekalian, di Alkitab itu ada kurang lebih 365 ayat yang mengatakan jangan takut. Pernah baca nggak artikel ini? 365 ayat mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Right? Dan artinya apa? Tuhan tahu kok kita memang
punya rasa takut itu. 365 ayat itu sama seperti dengan 360 hari dalam setahun, Bapak Ibu sekalian. Matematika gampangnya adalah karena Tuhan tahu kita khawatir, kita takut, makanya ada yang namanya 365 ayat mengatakan jangan takut. Jadi kita anggap aja bahwa setiap hari itu Tuhan ingetin kita loh, jangan takut, jangan bimbang, asal engkau berjalan bersamaku, kata Tuhan gitu. Amin. Ya, makanya gitu dari awal tahun, kenapa sebenarnya Tuhan kok bolak-balik ngomongnya with God be with me, draw near to me, itu semuanya karena Dia ingin mengingatkan kita semua. Jadi waktu kita secara sadar atau kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Bapak Ibu sekalian, sewaktu kita harus hidup berdekatan dengan Tuhan, ya, melalui saat-saat teduh kita, melalui saat-saat doa kita bersama dengan Tuhan, atau secara terus-menerus belajar tentang apa yang diajarkan melalui firman Tuhan, ya, perspektif pandangan kita, cara kita memandang situasi yang ada itu akan jauh berbeda sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada amin. Ya. Jadi kalau kita membangun, dia bilang, kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan firman Tuhan, masalah boleh datang, ya, mungkin resesi juga boleh datang, tapi cara memandang kita itu akan berbeda dengan orang-orang dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi waktu kita bersama dengan Tuhan, ya, waktu kita bersama dengan Tuhan, ada slide berikutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam siapa? Kristus. Itu yang pertama. Ya. Dunia boleh kacau, ya, dunia boleh gelap, tapi bersama dengan Tuhan kita memiliki apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi bukan sekedar damai sejahtera, tapi ini katanya melampaui segala akal. Ya, kita boleh dibombardir dengan berbagai hal yang untuk bangun ketakutan kita oleh musuh kita, membangun kebingungan kita, membangun kekhawatiran kita, ya, tapi tetap kita akan menang menghadapi itu karena apa? Kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala hal. Sewaktu kita walk with God, sewaktu kita berjalan dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan melimpahkan hikmat-Nya. Bahkan dari mulutnya Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian tentang kehidupan. Itu ada di Amsal 2 ayat 6. Siapa yang bisa mengamini ini? Ya. Tidak ada satupun kita bisa menjalankan hidup kita tanpa hikmat yang Tuhan berikan. Ya. Waktu kita bisa menjalankan hidup kita, arti Tuhan memberikan tadi kepandaian dan pengetahuan. Hikmat itu pada kita untuk kita bisa apa? Melalui hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan yang berikutnya, sewaktu kita mendekat dengan Tuhan, ya, waktu kita draw near to God, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepada kita. Nah, jauh-jauh modalnya dari kita, ya, kita mau nggak melangkah mendekat dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi pagi ini, ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang menghadapi masalah, ada persoalan, kemudian juga menghadapi kesulitan, atau Bapak Ibu menghadapi tantangan. Bapak Ibu takut, Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu juga khawatir, dan juga bahkan frustasi. Ya. Kuncinya cuma satu, mendekatlah kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Berjalanlah bersama dengan Dia, belajarlah mengenal Dia lebih dalam lagi, ya. Dan carilah wajah Tuhan. Ya. Belajar percaya pada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang Tuhan katakan pada kita semuanya. Mungkin slide berikutnya lalu. Katakan bahwa tapi orang yang berharap padaku akan kuberkati selalu. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Ya. Ia tidak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak akan gelisah, sebab ia selalu menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7-8. Amin. Ya. Jadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan,
itu benar-benar seperti pohon ditanam di tepi ada sungai air, nggak pernah kekeringan, akan selalu hidup, ada kehidupan. Ya, makanya Yesus mengatakan apa? I am the life, I am the truth, I am the way. Jangan gitu kan ya? Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan tahu orang-orang yang sepenuh hati mencari Dia, ya, yang mengasihi Dia, mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan belajar taat kepada Tuhan, ya, Dia tidak akan membiarkan hal-hal yang buruk terjadi pada orang tersebut. Ini saya pastikan bahwa orang-orang yang dengan sungguh hati mencari Tuhan, Dia pasti akan menolong kita waktu kita menghadapi suatu masalah. Ya. Kalaupun kita harus menghadapi masalah, ya, kalaupun kita harus menghadapi masalah, tantangan atau pencobaan, firman Allah mengatakan di slide berikutnya, tolong, setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami oleh manusia, tetapi Allah setia pada janji-janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Ya. Pada waktu saudara ditimpa oleh pencobaan, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, solusi, ya, untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Tadi waktu kita menyanyikan lagi, tadi waktu lagu worship itu bahwa atau dari waktu pengumuman yang dari Voice of Pentecost mengatakan kalau kita harus melalui pencobaan, itu adalah Tuhan memproses kita untuk menjadi manusia lebih kuat lagi. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, selalu ada pembelajaran dari masalah yang kita hadapi. Jangan lari dari masalah, hadapi masalah tersebut, tapi hadapi dengan Tuhan. Jangan hadapi dengan kekuatan kita, ya. Kalau kita menghadapi dengan kekuatan kita, itu kita akan frustasi, kita akan capek sendiri, tapi hadapi semua itu dengan berjalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Jadi ada satu hal yang saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu semua. Ya, satu hal yang saudara harus tahu. Di tangan setiap kita ada kuasa untuk memilih. Oke, ya. Kita dapat memilih perspektif pandang sesuai dengan logika dan kemampuan kita, atau ya, kita dapat memilih untuk dapat melihat segala sesuatunya dengan perspektif pandangannya Tuhan. Pagi ini, ya, kita tahu bahwa itu pilihan di tangan kita. Bukan kenapa Tuhan nggak ngasih, ya. Ada di tangan kita. Kita mau milih yang mana nih? Kita mau lihat dengan kacamata kita atau kacamata Tuhan. Jadi saya berikan satu ilustrasi Bapak Ibu sekalian gini. Suatu hari mungkin Bapak Ibu berdiri di satu lobi gedung, ya, lobinya gedung. Pertanyaan waktu kita berada di dalam di lobi gedung tersebut, apa yang bisa kita lihat, Bapak Ibu sekalian? Ya, oh, saya bisa melihat counter security, Pak. Oh iya, memang ada counter security, gitu ya. Mungkin saya bisa lihat kantor bank di sebelah sana di lobi gedung tersebut. Saya bisa melihat ada tempat ngopi, Pak, di lobi gedung. Ya. Atau saya bisa melihat jalanan di depan, Pak. Sebatas pandangan saya. Itu ya contoh pertama, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Pertanyaan kedua, kalau kita berada di atas gedung, di rooftop daripada sebuah gedung, gitu ya. Pertanyaan saya, apa yang bisa kita lihat? Pemandangan yang jauh lebih luas daripada tadi di lobi tadi, betul? Ya, kita bisa melihat sekeliling gedung, kita bisa melihat jalan-jalan. Bahkan kalau di kantor saya pas lagi suasana cuaca bersih, terang, saya bisa melihat Gunung Salak dari Jakarta loh, kelihatan loh, kan gitu ya. Jadi waktu kita berdiri atas gedung, pandangan kita jauh lebih luas. Nah, contoh pertama tadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita berdiri di lobi gedung tadi, sama seperti kita berjalan tanpa Tuhan. Oke? Kalau kita berjalan tanpa Tuhan, segala sesuatu itu kita akan lihat dengan sangat-sangat terbatas sekali. Pandangannya nggak bisa kemana-mana, gitu. Sangat-sangat terbatas sekali. Tapi contoh kedua tadi, waktu kita berdiri di atas gedung, kita bisa melihat begitu banyak hal-hal yang kita tidak bisa lihat waktu kita berdiri di lobi gedung tadi. Ya. Artinya apa? Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan,
cara pandang kita, perspektif pandang kita itu jauh lebih luas. Ya, mungkin tidak terbatas. Ya, kalau saya mungkin bisa melihat 1 kilometer itu dari atas gedung, karena saya minus 4. Itu anak-anak muda yang nggak pakai kacamata di sini, mungkin Anda bisa melihat 5 kilo, 10 kilo tanpa batas, lebih luas lagi. Jadi kembali lagi contoh ini mengatakan pada kita semua bahwa berbeda. Ya. Beda cara pandang kita waktu kita berjalan dengan Tuhan atau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi tanpa Tuhan kita akan dengan mudah mengatakan I cannot do it. Saya tidak bisa Tuhan. Saya tidak bisa melakukan. Tapi bersama dengan Tuhan kita dapat mengatakan apa? I can do all things. Saya bisa melakukan segala sesuatu asal saya melakukannya bersama dengan Tuhan. Amin. Itu dari Filipi 4 ayat 13. Tanpa Tuhan, ya, kita dengan mudah bisa mengatakan nggak mungkin, ya, it is impossible, nggak mungkin dah gitu kan. Tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang bisa kita katakan pada diri kita sendiri, anything is possible with God. Segala sesuatu memungkinkan bersama dengan Tuhan. Ada amin, ya. Itu di Matius 19 ayat 36. Nah, tanpa Tuhan, kita juga dengan mudah akan selalu melihat kepada masalah yang kita hadapi. Tanpa Tuhan, ya. Dengan Tuhan pun kadang-kadang anak Tuhan suka salfok, ya, salah fokus. Anda punya masalah, Anda tidak fokus pada Tuhan, tapi Anda fokusnya pada masalah Anda. Itu namanya salfok, ya. Jadi tanpa Tuhan kita bisa melihat segala sesuatu kepada masalah yang kita hadapi. Ya. Ini kok masalah nggak pernah hilang-hilang dalam hidup gua gitu ya. Ini masalah kok datang dan pergi sering banget gitu ya. Jadi tapi bersama dengan Tuhan yang kita lihat adalah solusi. Amin. Bersama dengan Tuhan yang kita lihat adalah jalan keluar. Itu sudah dikatakan ya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kemudian bersama dengan Tuhan yang kita akan lihat adalah janji pertolongan Tuhan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 3. Jadi kembali lagi bahwa yuk kita harus sama-sama ngerti ya, kenapa Tuhan itu istilahnya kok nggak buju-buju di awal tahun bicara kepada berbagai hamba Tuhan mengatakan sampaikan ini ya, bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan ya, mendekatlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin memang kita akan menghadapi kesulitan di tahun 2023 ya. Tapi sebelum kesulitan datang, kita sudah mengisi diri kita dengan berbagai kebenaran Tuhan yang mengatakan bahwa kesulitan boleh datang, tapi Tuhan ada bersama dengan saya. Amin. Ya, jadi pagi ini saya berharap Bapak Ibu mengerti bahwa hati-hati dalam memilih perspektif pandang kita, cara pandang kita harus berhati-hati. Dan itu hanya bisa didapat jika kita semua mau bersama dengan Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan, dan mau hidup dekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu pada teman-teman di tempat ini. Sekali lagi kami percaya Tuhan, apa yang Engkau sampaikan, firman-Mu tidak pernah gagal. Engkau mengatakan firman-Mu tidak akan kembali sia-sia tanpa melakukan apa yang Kau berikan. Dan pagi ini kami belajar Tuhan, mungkin kami akan menghadapi kondisi yang sulit di tahun 2023. Kami tidak tahu, kami tidak mengerti apa yang akan terjadi Tuhan. Tapi satu hal yang kami mengerti, bahwa berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, itulah yang kami rindukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mungkin kondisi susah, mungkin kondisi juga tidak baik, ataupun kondisi malah baik. Apapun musim yang kami hadapi Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau hidup lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami mau setiap saat bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang telah Engkau berikan pada kami semua pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan
Kami tahu Engkau Allah yang baik. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau yang selalu menopang kami, Engkau yang selalu menuntun kami, Engkau yang selalu memberkati kami, Engkau selalu yang menolong kami. Kami katakan amin, amin. Engkau adalah Allah Immanuel bagi kami. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih hambanya Pak Yugi Setiawan mendengarkan Tuhan. Nggak nyangka loh Pak udah punya cucu ya. Nggak kelihatan Bapak. Saya masih luar biasa ya. Semangatnya, spiritnya. Haleluya. Apa yang tadi firman Tuhan sampaikan oleh hambanya, kita percaya bahwa memang benar di tahun 2023 ini kita harus berjalan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Banyak orang berkata bahwa tahun ini adalah tahun gelap secara ekonomi. Mungkin kekhawatiran, ketakutan itu memang semua pasti terjadi dalam kehidupan kita. Seperti hamba yang bilang, itu adalah manusiawi bagi setiap kita. Kita percaya untuk kita menghadapi tahun yang orang bilang gelap secara ekonomi, kita butuh yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin? Haleluya. Jadi saya undang untuk kita berdiri sama-sama ya Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita mau berdoa Bapak Ibu yang untuk persembahan kita. Kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita depan Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu ya Bapak yang menguatkan setiap kami Tuhan. Dan biar siang hari ini Tuhan kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami datang tidak dengan tangan hampa ya Tuhan Yesus, tapi kami membawa sesuatu untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Bila persembahan kami ya Bapak, kami memberikan dengan ketaatan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan pada Tuhan boleh menjadi sesuatu yang berharga ya Tuhan, untuk kami boleh membangun, memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi ya Tuhan Yesus persembahan ini Tuhan, kami percaya Tuhan dengan hati kami yang penuh dengan keikhlasan Tuhan, dengan ketaatan ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan memberkati kami ya Bapa. Berkat-Mu ya Tuhan melimpah-limpah atas kami ya Tuhan, dan setiap pekerjaan kami, dan setiap usaha kami, apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami ya Bapa, dan kami boleh berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, apapun yang kami lakukan ya Bapa. Kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami percaya ada berkat-berkat yang melimpah, ada mukjizat-Mu ya Tuhan Yesus terjadi. Bahkan kami membangkit di tahun ini Tuhan, kami mau menjadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan persembahan kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, boleh ibadah ini Bapa, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan, boleh kami pulang dari tempat ini dengan sesuatu yang baru ya Tuhan. Kami boleh benih firman Tuhan boleh ditanam dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, boleh benih itu bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat bagi setiap kami, dan buah itu bagi dinikmati banyak orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Dan kami akan mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Saya undang hamba yang Pastor untuk doa berkat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita fokuskan hati kita ke Tuhan. Kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga. Berkat yang begitu luar biasa juga dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Keluar masukmu akan diberkati dimanapun kau berada, kau akan diberkati dalam perjalananmu, kau juga akan diberkati dimanapun kau berada. Berkat Tuhan senantiasa bersama dengan kita semua. Bagi yang sudah menerima berkat ini, mari kita katakan bersama-sama, amin.